Selamat datang di channel Ibor23 bareng aku, Ibor. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan semangat karena sekarang udah masuk bulannya Januari 2021. Yang artinya buat kalian yang punya cita-cita buat daftar seleksi sekolah kedinasan atau seleksi CPNS umum tahun ini, maka bulan ini adalah bulan yang sangat tepat buat kalian mulai latihan yang benar. Bangun woi, bahan mulu. Anyway, di video ini kita bakalan bahas TKD lagi karena masih banyak dari kalian yang nanya kiat-kiat ngerjain TKD, tips-tips TKD, tempat belajar TKD, dan seterusnya. Tapi aku bakalan asumsiin kalian yang nonton ini seenggaknya udah paham pengertian dan penjelasan dasar tentang TKD. Jadi aku bakalan langsung ngebahas kenapa TKD ini susah dan gimana cara belajarnya yang efektif. Yap, TKD masih jadi tes yang paling sulit karena rate kelolosannya sendiri buat sekolah kedinasan cuman 3 kali kuota mahasiswa kedinasan yang bakalan diterima tahun itu. Jadi kalau kuota mahasiswa STS 600 orang, maka peserta yang bisa lolos dari tes ini itu cuma 1.200 orang dengan nilai tertinggi dan memenuhi passing grade. IPDN 2 tahun ini menetapkan kuota yang bisa lolos TKD cuma 2,5 kali dari kuota praja yang bakalan diterima. Jadi kalau kuota prajanya 1.200, maka yang bisa melewati TKD hanya 3.000 orang. Padahal jumlah pelamarnya nyampe 50.000 orang. So, SKD di CPNS umum juga sama sulitnya. Seleksi tahun 2019 contohnya, cuma 42,9% yang bisa lolos passing grade. So, artinya kurang dari setengahnya. Dan ini baru passing grade loh ya, belum di ranking. Jadi apa yang membuat TKD ini sulit ditembus? Menurut kalian apa? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau menurutku pribadi ada 2 faktor yang ngebikin TKD ini sulit dikerjakan atau sulit ditembus oleh para peserta. Yang pertama, sistem passing grade, dimana banyak banget peserta yang nilai totalnya itu tinggi banget tapi tetap nggak bisa lolos TKD karena ada nilai yang nggak lolos passing grade. Tadi 1, 2, atau 3 jenis soal. Artinya passing grade maksa peserta buat nguasain seluruh jenis soal. Nggak bisa cuma belajar atau menguasain satu jenis soal aja. Yang kedua, soal yang beragam. Kita tahu kalau TKD butir soalnya ada 100 terbagi menjadi 3 jenis soal. TU yang soalnya seputar kemampuan verbal, numerik, dan figural. TWK yang soalnya seputar nasionalisme, integritas, pilar negara, bela negara, dan bahasa Indonesia. Dan TKP yang soalnya seputar pelayanan publik, jejaring kinerja, budaya organisasi, sosbud, teknologi informasi, dan profesionalisme. Nah, 3 jenis soal berisi 100 butir soal ini namanya satu paket soal. Yang perlu kalian tahu adalah ada ribuan paket soal yang disimpan di server BKN, dan tiap paket soal itu punya komposisi soal yang beda-beda. Misal di paket soal yang kalian terima untuk jenis soal TWK, materi tentang undang-undang itu lebih banyak, sedangkan di peserta lain itu materi tentang bahasa Indonesia yang lebih banyak. Belum lagi untuk tiap materinya ya, materi sejarah misalkan, itu bab atau submaterinya itu lebih banyak lagi. Ada sejarah sebelum kemerdekaan, sejarah sesudah kemerdekaan, nama-nama raja, nama-nama pahlawan, dan lain-lainnya. Jadi satu orang bisa beda banget komposisi soalnya dengan orang yang lain. Berlaku juga untuk jenis soal TKP dan TIU. Jenis materinya banyak, jenis submaterinya banyak, dicampur, diaduk. Jadi kebayangkan gimana beragamnya soal TKD ini. Dan ini yang bikin orang kesulitan buat belajar dan nyiapin bekal buat ngerjain TKD ini. Yang dipelajarin apa, yang keluar apa. Tapi guys, nggak ada usaha yang sia-sia. Mesti kalian nggak tahu apakah materi yang kalian pelajari bakalan keluar di waktu kalian ngerjain TKD yang sesungguhnya. Kalian tetap harus yakin kalau namanya berlatih dan belajar itu pasti ada manfaatnya. Satu kali kalian belajar itu kayak kalian satu langkah lebih dekat dengan kesuksesan. Gak peduli seberapa jauh kesuksesan itu berada, kalau kalian terus melangkah, pada akhirnya kalian bakalan nyampe. Tapi kalau kalian nggak belajar, kalian nggak jalan, gimana kalian mau nyampe? Semua orang yang pernah mendapatkan nilai TKD yang tinggi pasti pernah merasakan juga nilai TKD yang rendah. Sekali, 2 kali belajar dari kesalahan dan pengalaman, dan in the end of the day akhirnya mereka bisa lancar ngerjain TKD dan dapat nilai yang bagus. Aku pribadi persiapan ngerjain TKD kurang lebih 4 bulan dari nol banget sampai akhirnya bisa ngerjain dan dapat nilai 400 sekian. Aku lupa antara 406 atau 416. Pokoknya itulah. Nah, lanjut, gimana caranya kita bisa lolos TKD? Well, certainly belajar. No magic, no shortcut. Makin banyak belajar, makin banyak soal yang kalian pelajari dan akhirnya kalian kuasai. Tentu makin besar kesempatan kalian buat bisa ngerjain banyak jenis soal dari ragam soal TKD yang banyak itu tadi. Tapi tentu bukan itu pertanyaan kalian. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah gimana tips belajar yang baik buat nyiapin untuk ngejawab TKD ini. Yang pertama, belajar efektif. Belajar yang efektif itu di jam-jam yang efektif, keadaannya fokus, prima dan gak kecapean, dan suasananya yang tenang atau ya minimal mendukung lah. Jadi mata dan otak kita bisa nangkep dengan efektif apa yang kita pelajarin karena situasi dan kondisinya itu udah pas. Yang kedua, belajar efisien.
Buatku, belajar efisien itu kalau di buku latihannya ada pembahasan soalnya atau pembedahan jawabannya. Gak cuma nyediain soal dan kunci jawabannya doang. Jadi, tiap kali kalian ngerjain satu paket soal, di akhir latihan, kalian bisa ngerti gimana cara ngerjain soal model begini yang benar. Nah, dengan ini, kalian yang jawabannya salah dan gak tahu gimana ngerjainnya, jadi tahu. Nah, kalau adanya cuma kunci jawaban, bakalan tetap bingung kalian. Karena bisa jadi suatu saat kalian bakalan nemuin model soal yang sama, tapi dengan kalimat yang berbeda, gak akan jadi masalah karena kalian udah tahu prinsip-prinsip cara ngerjainnya. Yang ketiga, belajar bareng. Kadang kita belajar udah baca soalnya, nggak ngerti cara ngerjainnya, terus baca pembahasan cara ngerjain soalnya, tetap nggak ngerti. Kok bisa gini sih? Nah, agar waktu belajar kalian tetap efisien, jangan tinggalkan soal dalam keadaan yang bingung. Tanya ke orang yang lebih ngerti. Inilah gunanya kalau kalian bisa ikut bimbel atau kalian bisa punya mentor, selain buat nemenin, juga ngajarin kalian, ngebimbing kalian ke jalan yang benar. Bukan jalan yang engkau murkai. Ngomong-ngomong tentang bimbingan belajar, buat kalian yang ada cita-cita masuk sekolah kedinasan, udah tahu teman dinas? Kalau belum, aku bakalan kenalin ke kalian. Untuk ngedukung 3 tips belajar TKD itu tadi, kalian bisa masuk ke bimbel teman dinas. Di teman dinas, kalian bakalan didampingi oleh mentor yang merupakan alumni sekolah kedinasan yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Di teman dinas juga, kalian bakalan diberikan modul terlarang TKD yang berisi soal-soal TKD yang sering keluar di ujian. Dan yang terpenting lagi nih, teman dinas lagi ngasih promo diskon sampai 60% di setiap programnya. Promo diskonnya waktunya terbatas, jadi cepetan kalian daftar di teman dinas. Buruan, check it out. Kalau kalian butuh informasi lebih lanjut, kalian bisa lihat di websitenya www.temandinas.com atau akun Instagram resminya @temandinas. So, that's it for today. Terima kasih udah nonton Ibor 23. Jangan lupa sikat tombol subscribe. Dan juga terima kasih buat teman dinas yang udah supply informasi-informasi buat teman-teman yang mau sekolah kedinasan dan sponsori video ini. Aku Ibor dari Ibor 23. Stay strong and goodbye.